Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mbak Uwar. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dan yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan ya, amin. Ini aku mau share kegiatan aku kali ini. Aku lagi jalan-jalan pagi bareng tetangga, terus itu juga ada anak tetangga ngikut. Itu umurnya masih 2 tahun tapi kuat banget, ikut jalan pagi bolak-balik. Terus yang terakhir dia minta gendong. Dan untuk jalan paginya ini aku berangkat dari rumah sekitar jam 7 pagi, terus pulang itu nyampe rumah sekitar jam 9. Terus untuk jalan-jalan paginya itu aku di perumahan sebelah, dan itu untuk lahannya yang belum dibikin perumahan juga masih sangat luas. Ntar kalau udah jadi perumahan kayaknya itu luas banget. Sekarang aku berusaha untuk hidup sehat. Biasanya kalau kemarin-kemarin aku habis subuh itu tidur lagi, terus ntar bangun jam 7 atau jam 8. Kalau habis subuh tidur itu bangun-bangun kayak badannya lemes. Jadi mulai sekarang ini aku kalau habis subuh itu berusaha nggak tidur, melakukan aktivitas yang lain. Kalau bisa itu jalan-jalan keliling perumahan, tapi kalau nggak bisa ya kita melakukan aktivitas seperti bersih-bersih rumah atau masak. Terus kalau udah ngantuk banget, yang penting pekerjaan rumah itu udah kelar, antara jam 8 jam 9 itu aku tidur. Tapi kalau nggak ngantuk itu tidurnya sebisa mungkin habis zuhur. Sehabis jalan-jalan ini aku mau ngerefill untuk beberapa bahan pokok yang udah habis. Yang pertama ini aku ngerefill gula pasir, sebab untuk gula pasir itu di wadah udah pada habis semua ya. Untuk yang di wadah kuning itu biasanya aku pakai buat bikin teh atau kopi, terus yang di wadah bening itu aku bikin buat perbumbuan. Jadi aku pisah ya untuk yang bikin minuman dan untuk perbumbuan biar ngambilnya itu gampang. Dan ini untuk kopi sebenarnya itu udah aku buka tapi belum sempat aku refill, jadi ini aku refill sekalian. Untuk kopi bubuk itu suami kalau di rumah minumnya kopi bubuk, tapi kalau untuk kopi bubuknya habis dia juga pakai kopi saset juga. Tapi kalau di tempat kerja dia biasanya beli atau bawa dari rumah untuk kopi saset. Tadi pas nge-refill kopi bubuk itu ada yang berhamburan, jadi ini aku bersihin dulu biar enggak kemana-mana ya kopi bubuknya. Terus ini aku juga mau nge-refill mie spaghetti. Untuk mie spaghettinya itu aku udah beli beberapa waktu yang lalu, kayaknya udah 2 bulanan. Terus itu masih ada sisa 1 bungkus, jadi mau aku sekalian refill. Untuk mie spaghetti biasanya sausnya aku bikin sendiri, aku pakai daging ayam yang aku cincang. Kalau untuk daging sapi itu aku belum pernah bikin. Tapi sekarang untuk spaghetti juga ada yang murah meriah, harganya 3.500-an. Terus masaknya juga cepat, hanya 3 menitan. Itu ada spaghetti wo. Aku kadang beli kalau lagi kepengin banget makan spaghetti, itu bisa buat tambah kangen. Tapi kalau mau spaghetti yang lebih enak, terus kita lebih puas makan spagettinya, untuk sausnya kita bikin sendiri aja. Selanjutnya ini aku mau nge-refill madu saset. Kemarin pas puasa aku beli madu TJ 2 kotak, ternyata nyampe rumah kuliah di storage box masih ada stok madu rasa 1 kotak. Jadi untuk madu itu aku ada stok 3 kotak, dan ini aku refill dulu yang madu rasanya itu yang rasa jeruk. Terus untuk 1 kotaknya itu isinya 12 saset. Aku kalau minum madu itu enggak tiap hari, paling kalau badan lagi kurang enak itu aku minum 1 atau 2 saset. Bisa diminum begitu aja atau bisa buat untuk campuran minuman seperti teh. Untuk refill kayak gini kalau belum dilakukan kayaknya males banget, tapi kalau udah dijalani itu enak, malah kadang kepengen nge-refill lagi apa yang udah habis. Terus untuk persabunan aku juga udah nge-refill, tapi pas nge-refillnya itu enggak aku video. Aku refill persabunan itu pas pulang dari kampung, sebab untuk deterjen, pewangi, sabun cair
itu masih ada di pot dan itu udah dibuka sama suami, nggak dituangin ke wadah. Alhamdulillahnya pas ditinggal pulang kampung itu nggak ada yang tumpah, jadi pas aku pulang ke rumah langsung aku taruh ke wadahnya masing-masing. Ini untuk refillnya udah kelar. Untuk gula yang di tempat bening tadi aku taruh di tempat perbumbuan, terus untuk yang kuning aku taruh di sini bareng kopi, teh, terus mie spaghetti juga aku taruh di pojokan ini. Selanjutnya ini aku mau ngungkep ayam. Kemarin aku beli ayam 3 ekor di supermarket, terus pulangnya itu udah sore banget, jadi aku taruh di kulkas bagian bawah aja. Sengaja aku taruh di kulkas bagian bawah sebab mau aku masak semua, sebagian mau aku ungkep dan sebagian lagi mau aku rebus aja pakai garam sedikit. Untuk ayamnya itu ukuran 1 kiloan, jadi lumayan agak gede. Untuk 1 ekornya ini aku potong jadi 8 bagian, terus ini mau aku cuci dulu. Kalau untuk ayam ekoran biasanya di supermarket sering promo, jadi aku sering belinya untuk ayam ekoran itu di supermarket. Tapi kalau untuk paha upin, paha filet, dada filet itu biasanya aku belinya di perumahan. Untuk harga ayam sekarang juga lumayan murah. Untuk dada filet kemarin aku beli sekilonya itu 40.000. Terus biasanya untuk dada filet itu aku bikin untuk ayam suwir atau untuk isian risol atau sosis Solo. Pokoknya kalau harga ayam lagi lumayan murah biasanya aku selalu beli buat bikinan, buat stok. Terus untuk harga telur sekarang juga udah mulai turun ya, sebab untuk telur menurutku itu sangat penting. Aku selalu nyetok telur karena telur itu bisa buat waktu-waktu yang darurat. Kalau pagi-pagi suami mau berangkat kerja, aku bikinin telur ceplok atau telur dadar aja itu udah cukup. Terus ntar siangnya baru masak. Terus kalau malam nggak ada apa-apa itu bisa bikin mie terus dicampurin pakai telur. Itu menurutku sangat enak, apalagi dikasih sayur sesim dan irisan cabai rawit itu akan semakin mantep. Kembali ke video. Untuk dadanya tadi aku rebus, aku kasih garam sedikit, ntar setelah matang itu aku suwir-suwir. Terus sebagian ayamnya itu aku ngungkepnya pakai bumbu racik aja yang praktis, pakai bumbu racik ayam rempah 2 bungkus, dan aku kasih juga ada daun salam, daun jeruk, lengkuas biar rasanya itu lebih enak. Ungkep ayamnya hingga matang dan airnya menyusut, jadi itu aku tutup ya biar kematangannya itu merata. Dan ini untuk dada ayamnya juga udah matang, aku angkat dulu. Oh ya, untuk air bekas ngerebus dada ayam nggak aku buang, sebab ini aku juga mau ngerebus untuk ayam yang nggak aku ungkep. Untuk ayam yang aku rebus ini belum tahu mau dimasak apa, jadi ini aku rebus aja dulu. Kalau yang diungkep kan udah pasti ya untuk ayam goreng, tapi kalau yang direbus ini yang penting aku rebus dulu, bisa juga untuk bikin sop atau yang lainnya. Alhamdulillah untuk ayamnya ini udah matang semua ya. Terus nunggu dingin baru disimpan di kulkas buat stok. Terima kasih yang udah nonton videoku. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tunggu video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.